Teman-teman, tahu nggak sih? Meskipun negara kita ini sudah merdeka selama kurang lebih 79 tahun, ternyata masih ada banyak sekali hal-hal yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan dari negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Loh, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Memangnya hal apa sih yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara? Mari kita bahas. Ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sih ancaman terhadap integrasi nasional itu? Segala bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan memecah belah suatu persatuan dan kesatuan dari suatu negara itu sudah dapat dinamakan sebagai ancaman terhadap integrasi nasional loh. Lalu, kenapa ya ini dapat dibilang mengancam kedaulatan suatu negara? Ancaman terhadap integrasi nasional itu diklasifikasikan menjadi berbagai macam bidang. Yang pertama ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang militer. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang ancaman di bidang sosial budaya. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya sosial dan budaya, terutama di Indonesia. Ada banyak sekali jenis ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya yang mungkin terjadi. Terlebih lagi, Indonesia ini kaya akan suku bangsa dan budaya sehingga sangat amat berisiko terjadi ancaman integrasi. Nah, berikut ialah beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, ada hedonisme. Hedonisme ialah suatu kebiasaan seseorang dalam menghabiskan uang dengan cara membeli barang secara berlebihan, sehingga ia menjadi pribadi yang boros. Kebiasaan hedonisme yang berlarut-larut ini akan menyebabkan seseorang menjadi mudah memaksakan diri untuk memperoleh kepuasan serta kenikmatan. Nah, hal ini dapat menjadi ancaman bagi suatu negara karena dengan begitu, seorang pribadi tersebut akan menjadi orang yang semena-mena terhadap orang lain demi memuaskan hatinya sendiri. Yang kedua, ada gaya hidup konsumtif. Beberapa masyarakat masih tidak menanggapi perkembangan teknologi dengan baik. Banyak masyarakat yang berperilaku konsumtif terhadap suatu objek atau barang, yakni membeli barang-barang yang sebenarnya memang tidak berguna atau memang tidak diperlukan. Nah, kebiasaan ini dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan suatu negara karena dengan kebiasaan konsumtif ini, seorang pribadi itu akan sulit untuk menghindari perilaku konsumtif, sehingga ia akan terus terbiasa untuk membeli barang-barang yang memang sebenarnya tidak diperlukan. Dan tentu hal ini akan merugikan karena ia tidak akan bisa membedakan prioritasnya, membedakan kepentingannya, membedakan apa sih yang sebenarnya harus ia utamakan. Yang ketiga, hilangnya rasa toleransi. Hal ini tentu hal yang amat sangat disayangkan karena sebagai warga negara Indonesia yang memang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama, tentu kita harus saling toleransi dan saling hormat-menghormati antar sesama. Namun belakangan ini, hilangnya rasa toleransi ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan hilangnya rasa toleransi ini, ada beberapa warga yang memang bersikap semena-mena terhadap satu sama lain. Mereka tidak menghormati, apalagi menunjukkan rasa toleransi terhadap orang yang berbeda agama, bahkan berbeda suku dengannya. Nah, yang hal ini tentu sangat bisa mengancam kedaulatan negara Indonesia. Karena dengan begitu, akan terjadi perpecahan. Dengan begitu, kesatuan dan persatuan Indonesia ini akan terancam karena toleransinya pun tidak ada. Lantas, bagaimana bisa kita bersatu? Nah,
Itu dia penjelasan singkatnya. Udah paham kan sekarang? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari-cari dan juga baca lewat platform lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.